Ya, salam semua Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan ini kita akan eh, membahas firman Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan maksudnya, meskipun melalui online, berhubung situasi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu seperti biasa di gereja ya. Namun tidak mengurangi kiranya hikmat dan semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Baik, firman hari ini saya akan ambil dari kitab Roma, pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Baik, Alkitab ditulis kurang lebih 1900 sampai 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Jadi pada saat ini, ya, ataupun pada saat kita hari ini bisa membaca firman itu, kita dapat merenungkan bahwa ketika 1900 tahun yang lalu, atau 2000 tahun yang lalu, Paulus mengingatkan kita melalui suratnya untuk kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur, sebab hari telah hampir siang. Ya, artinya kalau kita compare atau kita coba konversikan kepada sebuah hitungan waktu, kita sekarang sadar berada pada posisi waktu yang mana. Sehingga kita tahu untuk bukan lagi waktu untuk main-main, bukan lagi waktu untuk tenang, tapi ini adalah waktu untuk bekerja. Karena kita disuruh bangun dari tidur, sehingga kita harus bekerja. Nah, tentunya bekerja bagi kemuliaan Tuhan yang dimaksud di sini. Baik, kita tahu semua bahwa saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua, yaitu dia sebagai Raja di atas segala raja. Ya, boleh dikatakan banyak nubuatan yang hari ini kita lihat itu sudah digenapi. Tuhan Yesus berkata di kitab Injil kepada semua para murid sebelum dia datang, sebelum kedatangannya yang kedua kali maksudnya, akan terjadi banyak peperangan. Akan terjadi bangsa akan bangsa melawan bangsa, bangkit melawan bangsa, ada bencana alam, ada kelaparan, ada masa kesusahan, dan hari ini kita tepat berada di salah satu masa kesukaran secara global. Bukan hanya Indonesia saja mengalami, tapi dunia mengalami resesi ekonomi akibat virus COVID-19 yang hari ini sedang kita sama-sama alami. Kedatangan Yesus yang kedua kita tunggu. Kenapa? Karena bagi kita orang percaya itu adalah kabar baik. It's good news. Tetapi bagi sebagian orang ini bisa menjadi bad news. Kenapa? Karena Allah akan datang bukan hanya untuk memberikan kerajaan yang kekal bagi mereka yang hidup sesuai dengan firman, tetapi bagi mereka yang hidup di dalam pemberontakan, mereka akan menerima apa yang disebut dengan murka Allah. Nah, ini tentunya menjadi kabar yang tidak baik, ya. Kabar yang tidak baik. Dan tentunya ini adalah suatu kengerian ketika kita harus berhadapan dengan murka Allah. Mungkin hari ini kita sedang ada pada kondisi yang kita katakan ngeri. Ngeri karena apa? Ya, ngeri karena COVID, virus, sebagai ya banyak penyakit yang hari ini, khususnya corona yang orang takuti. Tetapi kita mau lihat apa yang dikatakan Alkitab, kengerian seperti apa. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 31, firman Tuhan berkata, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya. Jadi kengerian yang dicatat Alkitab, kengerian yang diingatkan oleh Alkitab berbeda dengan apa yang kita hari ini takuti. Alkitab mengingatkan ngeri benar jika kita masuk
jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, yang maksudnya adalah kalau kita sampai masuk ke dalam murkanya Allah, ya karena nggak ada lagi cara, nggak ada lagi jalan untuk keluar dari murka Allah ketika di akhir zaman nanti, maksudnya tentu ya. Dan kitab Ibrani tentunya Allah sedang berbicara kepada umatnya, memperingatkan umatnya, gerejanya, untuk benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam kesungguhan, di dalam mengikuti dan mengiring Tuhan. Karena itulah salah satu hal yang Tuhan minta dari umatnya, untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi hari ini kita lihat ya banyak juga orang Kristen, ya kita nggak bicara agama lain ya, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, hidup dengan sembarangan, hidup dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan secara parsial. Bahkan mereka membuat konsep sendiri mengenai Allah dalam hidup mereka. Karena mereka berkata Allah itu kasih. Allah itu maha kasih, Allah itu sangat maha pengasih. Yes, betul. Betul. Tetapi jangan lupa, Allah juga adalah api yang menghanguskan. Ya. Mungkin kita akan selalu ingat, oh Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, Yesus Tuhan, sebagai penebus kita. Betul, betul. Tetapi Allah juga akan berkata, akan ada waktunya di mana keadilanku harus ditegakkan. Yang artinya bahwa my justice must now be satisfied. Hal ini nggak bisa dipisahkan. Karena pada saat kedatangannya dia yang kedua kali, dia akan datang sebagai raja, dia datang sebagai hakim bagi kita semua. Ya. Nah, ini harus kita pahami betul, ya. Karena itu dengan tegas Paulus berkata, bangun, bangun, bangun dari tidur. Waktu sudah siang. Nah, kita ingat itu 2000 tahun yang lalu ditulis. Berarti saat hari ini waktunya sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari bangun. Ya sederhananya gini deh. Sebelum kita tahu bagaimana kehidupan kita, kita cek dulu deh. Sebelum kita mengalami hal yang lebih jauh lagi, yuk kita sama-sama menguji hidup kita. Sederhana. Ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Namun kita sering menyia-nyiakan. Apa ada salah satu hal anugerah Tuhan yang begitu berharga yang orang Kristen suka sia-siakan? Itu adalah waktu. Tuhan memberikan waktu, yang artinya juga Tuhan memberikan kemurahan bagi setiap orang Kristen untuk bertobat, untuk hidup dan kembali kepada jalannya Tuhan, yang menurut Tuhan mau, dan sesuai dengan firman. Tapi kita seringkali buang-buang waktu. Kita katakan, ya saya tahu saya harus berdoa, saya tahu saya harus baca Alkitab, saya tahu harus menyembah, hidup dalam pujian. Tetapi masalahnya saya sibuk. Saya nggak punya waktu cukup untuk melakukan itu semua. Ya, kenapa? Pagi hari ngantar anak-anak, berangkat kerja, pulang sudah sore ataupun malam. Sehingga kita katakan kita nggak punya waktu. Terlalu lelah. Terlalu letih. Udah itu urusan pendeta lah atau siapalah yang punya waktu untuk hal itu. Kalau saya, ya beginilah kondisi saya saat ini. Tapi hari ini, kita lihat akibat COVID-19 kita ada tinggal di rumah. Kita harus kerja melalui rumah, kita nggak bisa keluar. Nah pertanyaannya, waktu yang begitu banyak kita habiskan pakai apa? Untuk apa kita menggunakannya? Menyembah Tuhan, mempelajari firman, kita bisa banyak baca Alkitab. Kita punya waktu seharian baca Alkitab bahkan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Mungkin kita nggak melakukan hal itu. Kita memilih baca novel, kita memilih nonton film yang lain yang nggak membangun iman sama sekali. Untuk mengisi waktu kosong kita katakan. Sekali lagi kita lupa bahwa ada bagian Allah yang harus kita kerjakan untuk mempelajari firman sehingga mengenal jalan Allah. Pada akhirnya kita sebenarnya adalah orang Kristen yang hidup di dalam kebohongan. Ya, living in a lie. Kita hidup di dalam kebohongan. Kita nggak punya cinta, kita nggak punya rindu kepada Tuhan sama sekali, nggak punya. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan datang. Dan Tuhan akan menghakimi orang-orang yang demikian. Ya.
Nah, Tuhan ingatkan di kitab Wahyu, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula, karena Allah berkata, sadarlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Ya. Mari saya mengundang jemaat Tuhan semua hari ini untuk kembali kepada Allah, untuk dengan sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena Yesus mengumpamakan, mengilustrasikan kedatangannya yang kedua, yaitu dengan cara ibarat seorang tuan yang kembali, yang pergi meninggalkan hambanya, memberikan tanggung jawab, dan suatu kali dia akan kembali lagi tanpa memberitahu kapan waktunya akan kembali. Dan ketika dia kembali, apakah Tuhan itu mendapati hambanya sedang mengerjakan atau sudah menyelesaikan semua yang ditugaskan oleh tuannya. Dan jika didapati hambanya itu sedang tidak mengerjakan apa-apa, bahkan sedang tidur, dan tidak ada satupun yang diselesaikan, dan didapati dengan tidur, saudara bayangkan betapa marahnya Tuhan itu. Tetapi ketika didapatinya semua pekerjaan selesai, hambanya setia, dan ketika tuannya datang dan hambanya melayani, saudara bayangkan upah yang disediakan oleh tuannya. Sehingga Paulus mengingatkan sekali lagi, bangun dari tidur. Mari saudaraku, bangun. Waktunya sudah siang untuk kita bangun dan melayani Tuhan. Semangat terus, walaupun kondisi sedang tidak baik, percayalah ada penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kiranya tubuh, roh, dan jiwa kita sempurna di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.